Halo teman-teman, kita lanjutkan kembali serial edukasi ASN Agile. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai adaptasi Scrum di pemerintahan. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai peran. Dalam video kali ini kita akan lanjutkan ke pembahasan mengenai artefak. Pertemuan akan kita lewati dulu karena kemungkinan besar pembahasannya akan lebih panjang dan saat kita membahas pertemuan nanti, kita akan membahas sprint. Sprint ini bisa dikatakan pemersatu semua hal yang ada di dalam Scrum. Peran terkait dengan sprint, artefak terkait dengan sprint, dan pertemuan-pertemuan itu nantinya ada dalam sprint. Dalam video sebelumnya, saya sempat membahas dua sifat yang ada di dalam cara kerja Agile. Saya harap teman-teman masih ingat ya, bahwa Agile itu mempunyai dua sifat ini. Dan implementasi Agile dalam bentuk apapun seharusnya tidak akan lepas dari dua sifat ini, yaitu iteratif dan incremental. Iteratif artinya berulang, incremental artinya bertahap. Tapi dalam bertahap ini bukan berarti ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 ya, bukan. Tapi produknya dikembangkan secara bertahap, tidak sekaligus harus jadi semua, tapi ada bagian-bagian kecil terlebih dahulu yang dibuat, kemudian ada bagian lain sampai akhirnya menjadi satu produk yang utuh dan lengkap. Nah, sprint dalam Scrum ini merupakan wujud nyata dari implementasi atau bentuk iteratif dan incremental di dalam Scrum. Nah, kita akan mulai masuk ke dalam pembahasan mengenai artefak di dalam Scrum. Kita akan bahas secara berurutan dan kita akan mulai dari artefak pertama, yaitu Product Backlog, atau biasa disingkat PB. Nantinya teman-teman akan juga mengenal istilah PBI atau PBI yang merupakan singkatan dari Product Backlog Items. PBI isinya adalah satuan-satuan unit di dalam Product Backlog yang merepresentasikan kebutuhan di dalam produk tersebut, produk yang akan dibuat. Lalu siapa yang bertanggung jawab untuk menyusun PB? Bukan sekedar menyusun ya, tapi mengatur prioritasnya nanti di dalam PB, kemudian membuat rincian dari setiap PBI, itu adalah PO. Kita sudah bahas ini ya di video sebelumnya. Jadi PO ini yang punya tanggung jawab dan kuasa penuh terhadap product backlog serta isinya. Ibaratkan saja product backlog itu adalah kotak besar ini. Nah, dalam setiap kotak itu ada bagian-bagian kecil. Ada yang berbentuk persegi atau segi empat, ada yang memiliki bentuk yang berbeda. Ini semua kembali kepada definisi kebutuhan yang ada di dalam produk itu. Jadi tidak selalu seragam, ukurannya bisa berbeda, bentuknya bisa berbeda. Bahkan bisa dikatakan nantinya isinya juga akan berbeda. Nah, di sini saya akan gambarkan dengan pola ya. Karena isi ini sebenarnya ditentukan oleh kebutuhan pengguna, yaitu pengguna akhir. Siapa yang benar-benar menggunakan produk nantinya, itu yang akan menentukan apa saja yang tertuang di dalam kebutuhan atau daftar kebutuhan ini semua. Nah, jadi bisa jadi isinya macam-macam. Kembali kepada kebutuhan masing-masing. Itu semua akhirnya dikumpulkan oleh product owner sampai akhirnya membentuk product backlog yang utuh. Nah, tentunya ini akan bisa jadi berkembang, bisa jadi ukurannya bertambah, bisa jadi potongannya menjadi berbeda. Kembali kepada bagaimana product owner secara berulang dan bertahap juga menyusun product backlog ini. Nantinya product backlog ini akan ada kaitannya dengan artefak
atau artefak berikutnya, yaitu yang biasa kita kenal dengan singkatan SB, yaitu Sprint Backlog. Dan seperti halnya product backlog, maka Sprint Backlog juga memiliki Sprint Backlog Items yang akan mengurus SB, menentukan apa saja yang masuk ke dalamnya, lalu memastikan bahwa apa yang masuk ke dalam SB itu benar-benar nanti akan terwujud adalah para developer. Dev ini yang akan menentukan atau mengurus isi SB. Jadi bisa dikatakan mana bagian yang penting, ya, yang penting. Karena nanti di dalam product backlog itu kan ada prioritas. Mana bagian yang penting, ya, misalkan bagian ini. Dan dari yang penting ini juga sudah jelas rinciannya. Sudah tahu apa yang mau dibuat. Nah, ini yang akan nanti dipilih oleh para developer untuk masuk ke dalam sprint backlog. Itu nanti yang akan dikerjakan di dalam sprint. Ya, jadi itu korelasi antara product backlog dan sprint backlog. Sekedar catatan saja bahwa yang namanya prioritas itu selalu ada. Ya, tidak mungkin tidak ada. Tidak akan ada yang namanya implementasi Agile tanpa ada prioritas. Ya, harus ada prioritas. Kita harus selalu menentukan mana yang punya nilai paling tinggi, risiko paling tinggi, kesulitan paling rendah, dan lain-lain yang akan menentukan apa saja prioritas dalam produk backlog tersebut. Itu nantinya akan memudahkan pemilihan items untuk masuk ke dalam sprint backlog. Artefak berikutnya adalah increment, ya. Increment ini saya akan tulis dengan istilah inc saja. Nah, increment ini adalah hasil kerja para developer, ya. Jadi yang membuat increment ini adalah developer. Mereka membuatnya mengacu kepada sprint backlog item. Jadi yang tadi diturunkan ke dalam sprint backlog item ini, yang tadi diturunkan ke dalam sprint backlog dari product backlog, itu akan menjadi acuan untuk membuat increment. Nah, tentu saja di akhir sprint, karena increment sudah jadi, ini akan diperiksa. Sudah cocok belum? Sudah sesuai belum? Nah, nanti dari sini akan ada beberapa kemungkinan, ya. Ada kemungkinan bahwa, oh ini belum cocok, masih ada yang kurang. Ya udah, kita kembalikan dulu ke product backlog, lalu kita atur prioritasnya. Apakah lebih penting mana? Kita perbaiki dulu yang baru saja kita selesaikan, atau kita move on ke item berikutnya. Itu semua kembali kepada bagaimana product owner mengatur prioritasnya. Ada juga kemungkinan, oh ya sudah diterima saja, tidak masalah. Walaupun tidak lengkap, tapi ternyata sudah memenuhi kebutuhan. Kan bisa jadi berbeda ya, apa yang didefinisikan di awal, ternyata setelah dibuat, oh ternyata tidak terlalu harus seperti ini, cukup seperti itu saja. Jadi bukan tidak mungkin, ujung-ujungnya increment-nya juga oke. Jadi tadi ada dua kemungkinan. Intinya, increment ini akan terus dihasilkan setiap sprint, dan nantinya developer dan product owner tentunya akan melihat perkembangannya. Ya, dia akan terus bertambah. Mungkin nanti yang berikutnya adalah yang bagian bawahnya yang lebih penting yang didahulukan. Bisa jadi nanti selanjutnya seperti ini, ya. Jadi kembali ke kebutuhan masing-masing. Urgensi masing-masing tepat. Itu. Jadi ada 3 artefak di dalam Scrum. Lalu bagaimana dengan adaptasinya? Bagaimana adaptasi product backlog di pemerintahan, bagaimana adaptasi sprint backlog di pemerintahan, dan bagaimana adaptasi increment di pemerintahan. Yang pertama adalah SRS.
Dalam bahasa Inggris tentunya dibacanya SRS ya. Singkatan dari Software Requirement Specification. Teman-teman juga mungkin sudah familiar dengan yang namanya URS, User Requirement Specification. Ini tidak bisa jadi product backlog ya, karena isinya kurang rinci. Yang bisa digunakan itu adalah SRS. Rinciannya cukup mendalam ya. Kan bagian besarnya di dalam SRS itu ada dua, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Nah, ini sebenarnya mencerminkan apa yang ada di dalam product backlog, dan kalau teman-teman sudah familiar, di Scrum itu ada istilah definition of done. Kombinasi antara isi product backlog atau product backlog items dengan DOD itu nantinya harusnya akan dituangkan di dalam SRS. Nah, setiap item ini, setiap fungsional ini, itu bisa dikatakan, harus bisa dipetakan ke dalam satu item. Jadi nanti mudah memilihnya. Tinggal milih aja fungsi-fungsi yang mana nih yang ada di dalam SRS yang akan masuk ke dalam sprint backlog. Nah, kalau kayak gitu kenapa harus ada SRS? Kenapa tidak menggunakan product backlog saja? Karena kita masih butuh yang namanya dokumen. Jadi SRS ini nantinya perlu juga persetujuan, perlu ada formalitas dan lain-lain. Makanya kita masih menggunakan SRS sebagai adaptasi. Bedanya adalah kalau di Direktorat Jenderal Pajak ya, kita menggunakan tools wiki yang apa ya, ini saya boleh sebut merek nggak ya? Saya sebut aja deh. Wikinya ini bernama Confluence, ya. Confluence ini itu digunakan untuk menyusun SRS. Dia menjadi product backlog-nya. Jadi isi kebutuhannya itu dituangkan di dalam Confluence. Lalu nanti dari sini setiap item itu akan dipilih mana yang mau dikerjakan menjadi sprint backlog, itu ada di dalam Jira. Nah, ini saya sebenarnya agak khawatir nih kalau saya nyebut merek ini. Yang jelas ingin saya tekankan dulu ya bahwa dengan membeli Confluence dan Jira, Anda tidak otomatis jadi Agile. Ya, tapi kalau Anda bisa menerapkan cara kerja Agile, maka memiliki Confluence, sebuah sistem yang bisa menyusun daftar fungsionalitas dan non-fungsionalitas secara bersama-sama melibatkan developer dan product owner, maka Confluence akan jadi nilai tambah yang signifikan. Begitu juga dengan Jira. Ya, kalau kita bisa menggunakan, kita sudah punya cara kerja Agile, maka penggunaan Jira itu akan membuat cara kerja kita menjadi lebih efisien. Jadi product backlog-nya tetap ada, bentuknya SRS, yang dituangkan di dalam Confluence. Kemudian sprint backlog juga ada yang dituangkan di dalam Jira. Ini yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak. Lalu bagaimana dengan increment-nya? Increment ini tetap ada. Dan tidak ada, bisa dikatakan tidak ada adaptasi ya namanya. Increment terhadap sebuah pengembangan perangkat lunak ya memang akhirnya perangkat lunak itu sendiri. Mau apa lagi? Kita tidak bicara dokumen, justru kita nggak mikirin tuh nanti dokumennya kayak gimana dan apa-apa itu sebenarnya ya bisa dilakukan secara otomatis. Tentunya dengan adanya Confluence, Jira dan lain-lain itu dokumen-dokumen itu bisa dihasilkan dengan cara yang lebih mudah. Fokus kami tetap ke pengembangan perangkat lunak. Nah, ini nantinya ya akan ada yang namanya regulasi. Regulasi ini perlu ada sih kalau misalkan kita mau comply dengan aturan yang ada ya. Jangan sampai kita menerapkan Agile tapi dianggapnya kita udah serampangan gitu, tidak menjalankan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Nah, kita perlu tuh regulasi yang mengatur ini semua. Adaptasi terhadap increment-nya, adaptasi terhadap sprint backlog-nya, juga adaptasi terhadap product backlog-nya. Itu semua perlu ada. Diatur di sini sehingga lebih aman bagi tim untuk menjalankan Agile atau Scrum-nya itu sendiri.
Adaptasinya kira-kira seperti itu. Jadi, yang jelas tidak ada yang dihilangkan, bentuknya saja yang berbeda, tapi kami tetap fokus pada kolaborasi ya. Yang adanya Confluence tadi, kemudian ada Jira. Di situ kita benar-benar menekankan mengenai kolaborasi. Selain itu, sepertinya tidak ada yang signifikan. Itu saja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Seperti biasa, Amir pamit.